Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yaumina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kashfu ra'sin wa mankibin. Wa kashfu ra'sin wa mankibin. Dan makruh membuka kepala dan juga pundak. Ini atofnya kepada wa yukrohu wa kuriha fiha iltifatun wa kashfu ra'sin. Jadi dimakruhkan menyingkap kepala dalam sholat, membuka kepala dan juga membuka pundak. Wattiba'un, dan berselendang, walau min fauqil qamisi, meskipun dari atas komis atau di atas gamis jubah. Qala al-Ghazali, berkata siapa Imam Ghazali fil Ihya'i, dalam kitab Ihya, la taruddu, la yarudda, boleh juga gitu, la yarudda, janganlah seseorang itu mengembalikan ridaahu, akan sorbannya, selendangnya, idza saqata, ketika dia jatuh, illa li udhrin, kecuali dengan udzur. Wa mithluhu, dan itu semisal dengan rida, semisal dengan selendang, ala imamatu, imamah hukumnya, wa nahwuha, dan juga semisal imamah itu udeng-udeng. Kemarin sudah kita bahas tentang perkara-perkara yang makruh dalam sholat, diantaranya tengok-tengok makruh hukumnya, begitu juga memandang bukan ke tempat sujud tapi mandangnya ke langit makruh. Nah, di sini berikutnya yang dimakruhkan dalam sholat, saat kita dalam sholat maka dimakruhkan tanpa penutup kepala, makruh. Jadi gundulan. Kalau kita mah alhamdulillah ya, yang kita mah pakai peci semuanya. Ada yang sholat nggak pakai peci, pakai celana lagi kadang-kadang. Yang mending sih daripada yang nggak pakai celana dia. Tapi ya begitu aja makruh hukumnya. Kalau kita tahu hukumnya dan belajar Fathul Mu'in, makruh hukumnya sholat tanpa penutup kepala dan juga menyingkap pundak. Di sini membuka pundak, yang maksudnya membuka pundak, memang pundak itu kan bukan aurat, bukan, tapi kalau kita bisa maka hendaklah pundak kita itu ditutupi. Bagusnya bagaimana? Ya tutupi juga pakai sorban. Ada istilah rida itu selendang atau sorban yang ditaruh di sini pundak, namanya rida. Masih bawah tadi ini. Nah ini kalau di sini namanya rida nih, namanya rida. Kalau terus sini selendang ini rida ini ya, atau kadang-kadang satu. Jadi jangan dalam sholat itu jangan tanpa apa-apa, paling enggak dengan ini sunnahnya. Nah kalau tidak pakai ini makruh hukumnya, menyingkap pundak tanpa apa-apa. Jadi kalau bisa ditutupin. Nah kemudian ada sama bahannya dia juga, tapi dipakai untuk kepala, namanya imamah begini. Bisa sih kalau pakai itu mah bisa sebenarnya. Pakai peci putih bisa. Cuma kalau saya pakai imamah ntar jadi gimana gitu. Imamah. Nah, kemudian di sini ada ittiba. Ittiba di sini menyelendangkan rida atau sorban yang di pundak, diselendangkan. Ketika sudah jatuh harusnya dibiarkan aja jatuh. Misalnya asalnya begini. Kita begini ya asalnya begini ya, begitu Allahu Akbar jatuh biarin aja, makruh dalam sholat kita gini, nggak usah. Namanya kata Imam Ghazali di sini, ketika jatuh dalam sholat, ketika seseorang sorbannya itu jatuh, maksudnya jatuh di sini salah satu sisinya gugur, maka nggak usah diapa-apain. Begitu juga imamah misalnya ada yang terlepas, udah biarin aja, nggak usah dibetulin. Ini hukumnya makruh.
Ada istilah itiba di sini. Itiba di sini penjelasannya, itiba itu pakai sorban tapi begini saudara. Ini itiba. Jadi diikat. Gini. Diikat. Nah, ini makruh begini nih. Makruh. Ini orang licik biasa begini nih. Iya. Nih. Kalau soal takwil beliau jago. Ini begini makruh. Boleh, kalau sebelah di kanan sunnahnya. Kalau sebelah sunnahnya di kanan sini. Kalau mau pakai sebelah sunnahnya di kanan memang. Tuh, bagusnya. Nah, kalau mau dua-duanya ya dua-duanya begini, namanya rida. Begitu saking perlunya tuh surban ya. Iya, sampai Rasulullah kan pernah nyantuin pakai apa gitu. Kalau Injil ngomong tuh gitu. Emang saking ininya, perlunya. Saking perlunya. Bahkan di Fathul Muin juga, di Fathul Muin kalau sholat hendaklah kita pakai sorban. Makanya nggak pakai sorban itu makruh. Hendaklah kita pakai sorban walau bihablin, meskipun dengan tali rapi lah misalnya. Yang dia juga ngomong begitu karena saking ininya sunnahnya. Saking sunnahnya sorban itu. Kalau kita nggak punya tali rapi aja, jadi jangan kasfu mangkibin. Jangan kosong ini mangkib, pundak tuh jangan kosong, nggak bisa itu. Cuman ini ada maknanya nggak, maksudnya kayak naruh di kanan di kiri, pernah dengar gitu? Enggak. Di kanan untuk yang orang bagaimana gitu ya? Yang kiri bagaimana begitu? Iya, pernah dengar gitu. Saya belum pernah dengar. Nah, itu juga sama dengar. Tapi kalau ini kanan memang sunnah gini. Kecuali dalam sholat istisqa. Kalau sholat istisqa memang saat pergantian khutbah pertama kanan. Ini kan kanan nih, khutbah pertama kanan gini. Maka nanti khutbah kedua ini khatib membalikannya di sini, membalikan ke kiri. Yang tadinya di kanan ke kiri, yang tadinya bagian atas taruh bawah. Dibalik. Bukan asal gitu doang. Bukan. Yang tadinya sisi kanan kemudian ke kiri, kemudian yang atas ke bawah. Ini simbol mengubah keadaan gitu. Itu yang dilakukan Rasulullah. Jadi mindahin dari kanan ke kiri dan juga yang atas ke bawah. Ini yang tadinya kering jadi hujan, maksudnya begitu. Sebagai simbol atau sebagai kinayah ya. Yang dilakukan oleh Rasulullah. Makruh hukumnya tanpa penutup kepala atau tanpa penutup pundak. Kemudian wa kuriha salatun bimudafaati hadatsin, dan juga makruh salatun bimudafaati hadatsin, salat dengan menahan hadas, kabaulin seperti kencing, wa ghaitin dan buang air besar, warihin dan juga kentut, lil khabaril ati karena hadis yang akan datang nanti disebutkan, wali annaha dan karena mudafaatul hadas, karena menahan hadas, tukhillu itu bisa merusak bil khusyu'i kehusyuan. Bal qala jam'un, bahkan berkata jam'un sekelompok ulama, indahaba bihi, indahaba apabila hilang khusyuk, bihi sebab hadas, batolat maka batal salatnya. Wa yusannu lahu tafrigu nafsihi, dan disunatkan untuk seseorang tafrigu. Iya. Indahaba biha batolat itu gimana tadi? Indah itu situ biha ya. Emang satu redaksi ada yang indahaba bihi, ada yang indahaba biha, Fathul Muin. Bihi. Ada yang biha. Kalau bihi berarti apabila khusyuk itu hilang, bihi sebab hadas. Ya sebab nahannya tadi. Sebab hadas. Tapi kalau biha ini sebab mudafaah, sebab menahan hadas. Sebab menahan hadas itu bisa hilang. Kalau sebab menahan hadas khusyuknya itu benar-benar hilang, Allahu Akbar, ya bergerak-gerak. Begini-gini, ngapa bang? Gitu saya ngapa bang? Belut banget saya, batal sholatnya itu. Kalau sampai sebab menahan hadas itu justru khususnya hilang, ini menurut sebagian ulama bahkan bisa membatalkan. Walaupun awal yang diungkapkan oleh mu'alif di sini awal bukan batal tapi hanya makruh. Tapi ada dikutip di sini ada sekelompok ulama yang mengatakan kalau sampai hilang benar-benar khusyuknya gara-gara itu maka batal sholatnya. Jadi jangan sampai nahan kentut atau nahan buang air besar. Yang dilarang dah. Yang dilarang. Ini terjadi, ini saudara, ini kalau terjadinya sebelum sholat. Kalau kita belum dalam keadaan sholat, belum takbir. Kalau udah dalam takbir nggak apa-apa, tahan aja. Apalagi sholat fardu jangan dibatalin. Kecuali kalau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah boleh dibatalin.
Meskipun kita pengen dapat keutamaan jamaah, imam udah mulai, terus kita kebelet, jangan dipaksa-paksain buat ngikut imam, jangan. Tapi tuntaskan dulu kebeletnya itu, jangan nahan hadas ketika dalam sholat. Wa yusannu lahu tafrigu nafsihi, disunnahkan untuk orang yang sholat tafrigu nafsihi, apa, mengosongkan dirinya qabla sholati, sebelum sholat. Wa in fatat al jamaatu, meskipun luput apa al jamaatu jamaah, meskipun kalau dia dikosongin dulu ya, tadi pipisnya dikosongin dulu, hadas besarnya itu dia bisa luput jamaah, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting harus disunahkan, tadi disunahkan mengosongkan dulu. Walaisa lahu al khuruju minal fardi, dan tidak boleh lahu, dan tidak ada lahu itu untuk orang yang salat apa al khuruju minal fardi, ini tadi saya singgung, tidak boleh keluar dari kefarduan. Tapi kalau sunat boleh. Idza taraat, ketika datang ya, hadas atau mudafaatul hadas, lahu untuk orang yang salat, fihi, di dalamnya. Wala ta'khiruhu, dan juga tidak boleh mengakhirkan, wala ta'khiruhu, dan juga tidak boleh mengakhirkan fardu. Idza dhaqa waktuhu, ketika sempit waktunya. Jadi ini juga kondisional, kita nggak boleh nahan hadas kalau memang waktunya masih luas, waktunya masih panjang. Tapi ya dasar emang orang sono ya, maghrib ya maghrib jam 6:15, maghrib jam 6:15, sholat asar jam 6:10, tinggal 5 menit. Nah kalau yang udah begitu nggak apa-apa nahan hadas dah, karena waktunya udah sempit. Kalau dia kosongin dulu, ke kamar mandi dulu, habis waktu asarnya. Kalau waktunya panjang, boleh diselesaikan dulu semua hajat-hajatnya, baru sholat. Tapi kalau waktunya sempit, nggak apa-apa nahan hadas lah, nggak apa-apa, makruh juga nggak apa-apa, daripada keluar waktunya dan nggak jadi sholat, ya sholatnya jadi kodok nanti. Begitu juga tadi yang keluar dari sholat fardu. Kalau hadas atau nahan hadas, kebeletnya ini, maksudnya kebeletnya ini sebelum sholat, dituntaskan. Tapi kalau kebeletnya ini di dalam sholat, apalagi sholat fardu, nggak boleh keluar, tetap tahan aja. Apa? Sampai sebisa-bisanya. Sebisa-bisanya nahan kalau sholat fardu. Kecuali kalau dari sebelum takbiratul ihram emang udah nahan, nah itu yang makruh. Tapi kalau emang awalnya biasa-biasa aja, sehat kita, begitu tengah-tengah sholat kok blebek gitu perut misalnya, sebisa-bisanya tahan, karena itu sholat fardu. Kalau sholat sunnah batalin aja, tapi kalau sholat fardu jangan, fardu jangan dibatalin, sebisa-bisanya. Jangan dulu ya, jangan itu ada sholat gitu kayak mereka dulu ya. Tapi kalau misalkan kita tahan, misalkan nanti yang mau sampai bunyi kan mengganggu yang lain, itu gimana? Maksudnya khusus soalnya kan pernah kejadian gitu ya Pak, yang kita karena nahan. Ya berarti ya berarti akhirnya gitu sujud bunyi kan dia pada ketawa yang lainnya Pak. Jadi mana merusak keseruan yang lain itu gimana Pak? Iya nggak masalah, kan sekarang Orang ini yang melakukan ini masalah yang didain. Sekarang kan di sini penekanannya hukumnya, hukum keluar dari sholatnya. Dia hukum keluar dari sholat tidak boleh, sholat fardu itu tidak boleh hukumnya sampai benar-benar ada yang membatalkan. Haram hukumnya keluar sholat fardu sampai benar-benar memang ada yang membatalkan. Nah kalau dia bisa nahan aja. Tapi jangan terus, sebenarnya dia bisa nahan tapi sama dia batalin aja, saya daripada malu, saya udah, nah gitu nggak boleh malah justru, karena itu kan belum keluar, kecuali udah nyata-nyata keluar. Kalau udah benar-benar keluar ya udah batal, boleh keluar. Tapi kalau belum ada, baru duga-dugaan, apalagi baru tadi khawatir, ini kayaknya khawatir kalau tahan nanti bakal bunyi. Kekhawatiran itu bukan sesuatu yang nyata. Al yakin la yuzalu bisyak. Yang yakin itu apa? Yang yakin itu bahwa saya dalam sholat, saya dalam kondisi sedang sholat tuh yakin udah benar-benar tuh. Tapi kekhawatiran ntar bunyi nih, nah itu nggak nyata, harus dihilangin, harus dikalahin dengan yang nyata. Itu. Yang nyata tuh apa? Yang nyata sholat, orang lagi sholat, nah kekhawatiran terbunyi lagi nih, nah itu kekhawatiran yang kayak begitu harus dihilangkan, karena memang kita lagi sholat. Jadi nggak boleh yang ragu mengalahkan yang yakin.
nggak apa-apa, kecuali kalau udah dut ya udah berarti rezeki teman sebelahnya, kiri kanannya. Kalau udah bener-bener batal begitu baru boleh keluar. Ini kan terjadi karena sama bocah ini urusannya. Jadi assalamualaikum langsung ramai. Masih gitu aja belum nyadar ada yang ketawa. Iya. Lah kalau ini mah badannya proporsional semua ya. Ada sih pernah bocah sekolah badannya gemuk kan ya. Dia kentut sambil sobek. Saking celananya iya kentut sampai juga anak-anak pada ketawa kan itu. Udah gitu dia ngomong lagi ya sobek dah. Jadi kamu kan sapnya masih sebelah ibu-ibu sebelah bapak-bapak gitu Pak. Oh iya ngomong iya. Kan, Khawatir malu. iya. Iya, tapi karena belum terjadi maka belum boleh keluar sholat, terusin. Haram keluar sholat Tapi kalau fardu. yang tadi anak kecil mah belum termasuk kena hukumnya. Masih boleh dia, biarin aja. Wa idza itu tadi kalau keadaannya sholat fardu nggak boleh keluar sampai benar, nggak boleh batalin sholat fardu sampai benar-benar ada yang keluar atau ada yang membatalkan. Begitu juga kalau posisinya sudah mepet waktunya nggak boleh ini kemudian mengosongkan perut atau hajatnya ditunaikan dulu, ditahan. Karena waktu udah sempit. Iya karena waktu sempit, perut dia nggak mau nahan. Kata ini kan tadi kosongin dulu semuanya. Kalau waktu sempit jangan, justru dikosongin aja. Ya justru ditahan aja kalau waktu udah sempit. Wal ibratu fi karahati dzalika biwujudiha inda taharrumi. Dan ungkapan tentang kemakruhan menahan hadas itu biwujudiha dengan wujudnya menahan hadas inda taharrumi ketika takbiratul ihram itu tadi. Jadi menjelang takbiratul ihram ini dia nahan, mulai dari situ itu udah makruh. Tapi kalau nahannya pas dalam sholat tadinya belum ada pengen kentut kebelet atau pengen kencing tadi belum ada, itu tidak makruh. Ini makruhnya sampai ketika dia menjelang sholat di takbiratul ihram. Ini kalau sampai terjadi kan udah ada dalam sholat ya setelah takbiratul ihram. Kemudian dia keluar dari sholat itu hukumnya dosa atau gimana? Kalau dalam sholat terjadi keluar gitu karena kentutnya, oh nggak dosa. Nggak, artinya begini kan di sini kan pengertiannya diwujudi itu. Indat taharrumi. Kan. Nah itu kan bukan yang itu yang kobra dah tadi ya. Yang sebelum sesudah takbir nih, sudah takbir ihram, udah masuk. Kan terus dia berasakan, baru berasa tuh. Berasa, terus dia tahan. Kan tahan tuh. Tahan. Nah karena tahan khawatir dan ada was kayak begitu, dia keluar. Artinya membatalkan sholat. Membatalkan sholat, itu yang haram. Bukan dosa. Ya dosa kalau dosa. Karena belum jelas batal kan. Dia cuma khawatir akhirnya. Yang tadi yang sak itu ya. Yang sak itu tadi atau contohin itu, daripada malu saya nggak ini aja. Nah itu yang haram tuh karena sholat fardu dan udah dalam keadaan sholat. Oh ini taharumi. Dan taharumi. Wayam bagi ayul haqobihi malau uridat lahu qoblat taharumi. Dan juga boleh dipadankan dengan kasus ini kondisi lau uridat atau lau arodat juga bisa. Lau arodat jika datang mudafaah apabila datang nahan hadas itu qoblat lahu kepada untuk orang yang sholat qoblat taharumi sebelum taharrum atau sebelum takbiratul ihram fazalat lalu hilang. Ya, jadi mulai dari yang ini makruh maksudnya. Yang makruh itu kalau sebelum takbiratul ihram dan menjelang takbiratul ihram. Tahan-tahan tuh makruh. Tapi kalau di dalam sholat nggak makruh. Boleh tahan. Sholatnya sholat fardu. Kalau sholat sunnah boleh. Walaupun belum keluar udah mendingan ini udah. Boker dulu dah misalnya kalau sunnah boleh. Wa ulima min adatihi dan diketahui dari kebiasaan orang itu annaha ta'udu ilaihi bahwasannya kebelet itu akan kembali ilaihi kepada orang tersebut fi sholati dalam sholat. Iya, karena memang dia punya kebiasaan seperti itu. Dia udah punya kebiasaan bahwa ini ditahan sekarang pasti nanti akan balik lagi nih. Maka sebelum takbiratul ihram dia harus tuntaskan dulu.
menjelang takbiratul ihram. Contoh yang kedua, menjelang takbiratul ihram ada seperti itu. Ada iya gejala kebelet tapi dia tahan, makruh itu. Makruh. Sebelum masuk ke waktu salat makruh. Wa tukrahu bi hadratit ta'am. Wa tukrahu dan juga makruh salat bi hadratit ta'amin, di hadapan makanan au syarabin atau minuman, yastaku yang menginginkan orang itu ilaihi kepada ta'am dan syarab. Di khabari muslimin, karena khabar atau hadis Imam Muslim. Hadis yaitu bahwasannya Rasulullah bersabda, la sholata ay kamilatun, tidak ada salat, maksudnya salat yang sempurna bi hadrati ta'amin, di hadapan makanan atau di tengah hadirnya makanan, wala sholata, dan tidak ada salat yang sempurna wa huwa yudafi'uhu, sedangkan orang yang salat itu yudafi'uhu, menolak akan orang yang salat itu, maksudnya menekan akan orang yang salat itu apa al-akhbathani, dua akhbath atau dua keburukan, maksudnya ayil baulu wal itu maksudnya adalah kencing dan buang air besar. Ini hadis yang tadi di awal oleh musannif disebutkan lil khobaril ati. Kenapa makruh? Karena ada hadis yang akan datang. Ini maksudnya hadis ini. Kata Rasulullah, la sholata bihadrati ta'amin wa la sholata wa huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak sempurna salat orang yang ada di hadapan makanan, di mana makanan itu memang kedemanan dia. Minuman itu memang dia lagi pengen-pengen, ya boleh. Begitu juga tidak sempurna salat seseorang sementara dia lagi tertekan dengan kencing, maksudnya kebelet kencing dan juga kebelet buang air besar. Ini maksudnya la sholata kamilatun, salatnya tidak sempurna. La sholata di sini bukan artinya la sholata sahihatun, karena la itu dalam bahasa Arab la linafil jinsi itu bisa punya arti menafikan kesahannya, bisa juga menafikan kesempurnaannya. Kalau yang dalam hadis ini la sholata kamilatun, maksudnya yang dinafikan adalah kesempurnaannya. Tidak sempurna sholat seseorang yang menahan kencing. Jadi bukan tidak sah. Beda sama ini, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Itu la sholata sohihatun, tidak sah sholatnya orang yang tidak baca fatihatil kitab, Fatihah. Padahal kata-katanya sama tuh, la sholata. La sholata. Ini ulama, pentingnya kita belajar kemudian dari ulama, karena dari hadis aja kita nggak bakal kita bisa paham. La sholata ini bahasa Arab. La sholata ini pengertiannya bisa la sholata kamilah, bisa la sholata sohihah, bisa maksudnya sholatnya tidak sah, bisa maksudnya sholatnya tidak sempurna. Nah, bagaimana ulama kemudian mengambil pemahaman atau mengambil istinbat hukum dari situ? Dengan membandingkan hadis-hadis yang lain, juga membandingkan pendapat-pendapat para sahabat, membandingkan pendapat ulama setelah sahabat, maka sampailah kesimpulan ini hadis yang ini la sholata, ini maksudnya la sholata kamilatun, sedangkan hadis yang itu la sholata liman lam yaqra bi fatihal kitab, itu la sholata sohihatun, maksud Nabi tidak sah sholatnya. Nah, kalau ini tidak sempurna sholatnya. Nah, yang begitu kan kalau mau langsung pakai hadis aja nggak bakal bisa kita. Itu pentingnya ulama. Kalau kita belajar sama ulama ya lihat, mempertimbangkan juga pendapat sahabat seperti Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar. Sahabat nanti nuruninnya ilmunya kepada tabi'in dan seterusnya. Jadi kita nggak bisa pakai hadis dan Quran aja, itu nggak bisa, pasti pakai ijma juga. Wa kuriha sholatun fitorikin, wallahu a'lam bishawab.